Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita mengucap syukur pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, Sisters and Brothers. Saya bersyukur sekali kita bisa tatap muka di alam maya ya. Kalau tidak keberatan, boleh wajah-wajahnya ditampilkan supaya saya bisa pandang wajah kemuliaan Tuhan. Well, saudara, hari ini hari yang luar biasa di mana Tuhan titipkan kepada saya suatu message yang sangat berharga baik buat saudara juga buat saya. Message yang sudah saya lewati bertahun-tahun bersama dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus sampai saya bisa berdiri hari ini untuk bicara di hadapan saudara-saudara dan di hadapan para murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kami, juga pada khalayak lebih luas lagi, adalah message yang sangat penting, yaitu firman kehidupan. Firman ini menuntun setiap anak Tuhan untuk mencapai destiny Tuhan. Jikalau kita tekun mempelajari firman, jikalau kita sungguh-sungguh paying attention dan attentive to the word of God, tidak bengkok kanan kiri, maka Tuhan akan menuntun kita sampai kepada destiny dengan sempurna. Karena ada yang namanya sempurna, berarti ada yang namanya tidak sempurna atau kurang sempurna. Nah, disinilah kita belajar. Kalau di Roma 12 itu kita belajar mengenai yang baik, ya. Yang baik, kemudian yang berkenan dan yang sempurna. Yang baik belum tentu berkenan. Tetapi kalau berkenan kepada Tuhan pasti baik. Banyak orang melakukan yang baik tetapi belum tentu berkenan. Ya, tetapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengikuti perkenanan Tuhan, maka itu pasti baik. Karena Tuhan tidak akan melanggar. Sebagaimana kita tahu, buah roh itu nggak akan melanggar hukum dunia, ya. Lalu saat kita tahu kita beranjak dari yang berkenan, maka kita akan berjalan menuju kepada kesempurnaan. Saya sudah mempersiapkan message saya di YouTube mengenai itu, tetapi kali ini saya ingin bicara mengenai the importance of intersection towards your destiny. Jangan sampai kita di tengah-tengah jalan atau di tengah race kehidupan kita salah di dalam langkah-langkah kita karena kita tidak tahu bahwa itu merupakan intersection bagi kita. Kita mau mengarah ke kanan atau ke kiri atau malah kita mundur balik jalan. Nah, itu yang perlu kita waspadai di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebelum saya explain lebih lanjut lagi, saya ingin salah satu membaca dari Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Ini ayat ajaib banget, saudara. Saya minta salah satu dari saudara membacakan dengan suara yang keras, ya. Yesaya 48 ayat 17 sampai 18. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Ayat ini adalah merupakan isi hati Tuhan buat anak-anaknya. Dia mau bahwa kita ini belajar dari firman-Nya, belajar dari Dia, karena firman-Nya itu memberikan faedah dan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh.
harus di sini berarti ada jalan yang sudah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kita untuk melaluinya. Di dalam Efesus 2 ayat 10 juga di sana dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Dia sudah mempersiapkannya bagi kita masing-masing. Jadi tiap kita sudah ada desain pathway untuk kita berjalan di dalam langkah-langkah yang harus kita tempuh tadi, ya, jalan yang harus kita tempuh dan pekerjaan yang harus kita jalani, dan Dia mau kita hidup di dalamnya, hidup di dalam pekerjaan itu tanpa kita melenceng kanan dan kiri. Kita bicara mengenai destiny. Jadi Tuhan mau kita mencapai garis akhir dengan sempurna. Pertama, kita tentu tahu melakukan kebaikan, tetapi tidak sekedar baik. Kita bertanya kepada Tuhan, apakah yang baik ini berkenan kepada Tuhan? Kemudian saat saudara mulai naik di level pengertian lagi untuk melakukan kehendak Tuhan, maka saudara akan beranjak lebih naik lagi untuk melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Untuk itu saudara, kita semua sudah tahu jalurnya, caranya seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah mengerti bahwa untuk mencapai jalan yang Tuhan persiapkan bagi kita, dan untuk bekerja pada pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, kita harus hidup oleh Roh. Kita tidak bisa hidup oleh daging. Jadi ini prinsip kita sebagai anak Tuhan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, mencapai garis akhir dengan sempurna. Kita harus hidup oleh Roh. Ya, kalau kita hidup oleh daging, maka kita akan kesandung terus kita menghadapi kehidupan ini, saudara. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang kedagingan, orang-orang Kristen juga yang kedagingan, yang kita sulit sekali lihat buahnya. Bertahun-tahun ada di bangku gereja, bertahun-tahun melayani, yet buahnya itu buah yang asem lah, buah yang getir lah, buah yang pahit lah, buahnya macam-macam. Sedikit kita mendapati buah yang manis dan perubahan-perubahan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi saya bersyukur saudara-saudara sekalian ini belajar di Cool dan mau belajar tentunya untuk naik level kehidupan kerohanian saudara. Nah, tetapi yang seperti saya sampaikan, yang tidak banyak disadari anak-anak Tuhan adalah mereka berjuang di dalam pertandingan yang diwajibkan ini dengan cara daging. Mereka tidak bertanding dengan roh, tetapi bertanding dengan daging. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan sudah 30-40 tahun melayani atau jadi anak Tuhan. Perkataannya sama, bercandanya sama, usang banget. Sindiran-sindirannya sama, ngomongnya nyelekitnya gak berubah, banyolannya, buliannya gak berubah. Dan itu menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Itu sebabnya Tuhan taruhkan di hati saya untuk memuridkan, supaya dengan pemuridan ini orang-orang Kristen dikoreksi, ditolong, bukan sekedar mendengarkan firman saja, tetapi mereka kami tolong. Karena banyak sekali yang buta secara
rohani, tidak melihat, tidak mengerti, bahwa mereka tidak bertumbuh. Itu sebabnya anak-anak rohani harus dibimbing untuk mereka bertumbuh. Nah, saya akan kasih contoh yang sangat mudah sekali, ya, di mana Abraham pada saat dia dipanggil Tuhan untuk dipisahkan, ya, menjadi suatu bangsa yang nantinya akan Tuhan tuntun sendiri dari benih Abraham, maka Abraham dijanjikan untuk memiliki anak. Dia diberi kekayaan yang melimpah, dia punya budak-budak laki dan perempuan, seolah-olah dia seperti raja, ya. Bahkan dia melawan raja-raja pun raja-raja kalah, ya, dan dia memenangkan peperangan itu. Nah, tetapi kemudian Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan engkau suatu bangsa yang besar. Coba kamu lihat ke langit, coba kamu lihat pasir di laut. Seperti itulah keturunanmu. Nah, saudara, kita harus sekarang belajar bahasanya Tuhan. Tuhan bilang anakmu seperti itu banyaknya. Kalau kamu bisa ngitung, seperti itulah banyaknya keturunanmu. Olehmu bangsa-bangsa di bumi akan diberkati. Lalu gimana? Tentunya Abraham berusaha dong, berusaha bikin banyak anak, ya. Tetapi kok macet, buntu, bantet. Tuhan, ini gimana? Nah, saat hal itu terjadi, maka ini saya mau ngajarin saudara, ya, bahasanya Tuhan dengan intersection kita dengan ujian-ujian dalam kehidupan kita. Jikalau kita tidak mengerti, jikalau kita tidak memahami bahasa dan pikiran Tuhan, maka akhirnya kita akan mencari alternatif, jalur alternatif seperti Abraham yang ditawarin perempuan, apalagi istrinya yang nawarin. Wah, ini sudah nggak salah, dia pikir, ya. Istrinya memperbolehkan saya poligami, dia rela dimadu, malah dia yang ngasih jalurnya, ya. Tetapi itu bukan yang Tuhan mau, itu bukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita salah melangkah, maka bukan saja kita, saudara, yang menanggung akibatnya, tetapi keturunan kita sampai sekarang hanya karena rasanya hanya tanda kutip hanya karena kesalahan itu, yang kesalahannya bukan perselingkuhan, bukan ngumpet-ngumpet, ya, tetapi itu membuat suatu pemisahan yang besar sekali. Itu contoh satu. Kemudian Yosua, bangsa Israel, Yosua dan Kaleb. Musa meminta mereka untuk menjadi mata-mata tanah Kanaan. Lalu ini saya nggak perlu bukain ayat-ayatnya, ya, saudara sendiri nanti buka ayat-ayatnya. Lalu mereka sama-sama melihat 12 pengintai, tetapi 10 pengintai bisa melihat dengan mata yang beda, lalu yang 2 bisa melihat dengan mata yang beda. Lalu mereka semuanya balik kepada Musa, dan yang 10 ini komplain abis-abisan, saudara. Kami seperti belalang bagi mereka gede-gede banget, mereka giant, kita mah apa sih, kita pasti kalah lah, kita pasti penyet lah, kita pasti gak mampu lah ngalahin mereka. Dan semua komplain-komplain sampai yang 10 ini membuat seluruh bangsa
menggerutu dan meraung-raung, saudara. Tetapi Yosua ini berkata, Yosua 14 ayat 7 dan 8, Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya, katanya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, Yosua berkata, aku membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Ternyata kejujuran penglihatan Yosua dan Kaleb dengan kejujuran penglihatan 10 pengintai yang lain ternyata beda. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara, agar saudara sekarang bisa melihat pemikiran orang yang melihat dengan kacamata rohani dibanding dengan orang yang melihat dengan kacamata jasmani. Mereka yang 10 juga mereka melihat bahwa diri mereka kecil, mereka melihat raksasa, mereka merasa kecut hati, dan mereka bilang pasti kalah, dan kenegatifan itu membuat seluruh bangsa itu meraung, meminta kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi di dalam kehidupan kita akan diperhadapkan dengan tikungan-tikungan yang mana akan membuat kita melihat apakah kita melihat dengan mata rohani atau jasmani. Dan ini akan diperhadapkan kepada kita semua. Jikalau kita selama ini terbiasa hidup dengan cara pandang jasmani, maka kita akan meraung menghadapi kehidupan, kita akan U-turn, balik arah, kita nggak akan sampai kepada tujuan, kepada destiny yang Tuhan sediakan, yang harus dikatakan tadi, yang harus kita lewati, ya. Pandangan mata rohani kita menentukan destiny kita. Jadi saudara harus sangat waspada dengan mata saudara. Saudara menggunakan mata jasmani atau mata rohani di dalam perjalanan kehidupan saudara. Karena nyatanya pikiran Tuhan dan mata Tuhan itu berbeda sekali dengan kita. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita harus belajar berpikir seperti Kristus, lalu kita melihat dengan mata Kristus. Sebab jika tidak, maka kita akan tersandung-sandung, terjerembab, kita akan balik ke belakang, kita mundur, U-turn, dan akhirnya kita nggak sampai kepada destiny kita. Pada span waktu hidup kita sangatlah singkat. Kita tidak bisa buang-buang waktu, saudara. Kita tidak bisa main-main dengan kehidupan kita. Nah, pada saat bangsa Israel ini diperhadapkan dengan suatu intersection, mereka mau masuk ke tanah Kanaan, rupanya mereka meraung-raung karena mereka melihat dengan mata jasmani, dan akhirnya singkat cerita kita tahu begitu banyak, berjuta-juta, diperkirakan katanya hampir 6 juta dengan anak dan istri-istri mereka. Karena kalau satu keluarga bisa nggak KB ya, punya anak 5-12, itu bisa banyak sekali begitu. Tetapi cuman 2 saja yang lolos, 2 saja yang melihat dengan mata rohani mereka. Coba kita renungkan, ternyata hanya sedikit sekali anak-anak Tuhan bahkan yang melihat mujizat di depan mata mereka setiap hari, makan mujizat setiap hari. Masih saja mereka keblinger, masih saja mereka gagal. Kita butuh anugerah Tuhan, saudara.
Kita butuh anugerah Tuhan untuk berjalan di dalam kehendak-Nya yang sempurna. Lalu contoh berikutnya. Pada saat mereka sudah settle nih ya di tanah Kanaan, akhirnya Tuhan kirim mereka nabi, Tuhan kirim hakim demi hakim, sampai akhirnya Tuhan kasih nabi, yaitu Nabi Samuel. Nabi Samuel pun lahir dari mujizat. Ya, saat seseorang tidak mendapatkan jawaban dari doa-doa dia, dan dia harus mengerang kepada Tuhan, dia membuat nazar kepada Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan kasih mujizat. Itu sebabnya tadi siapa Stella, jikalau sudah 2 tahun belum punya anak, Tuhan akan, jangan-jangan Tuhan akan kasih nabi, ya, Tuhan akan lahirkan nabi dari rahimmu. Siapa tahu, karena biasanya yang seperti ini, yang tidak lazim, yang nampaknya sulit, ya, yang tidak mendapatkan jawaban dengan cepat, itu biasanya kalau kita nanya Tuhan, Tuhan punya sesuatu yang spesial buat orang-orang tersebut, ya. Seperti sis Manson tadi, saya sudah ceritakan di awal, kita masih 3 orang tadi. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk orang-orang yang berseru-seru kepada Dia. Itu sebabnya saudara kalau belum mendapatkan jawaban, terus berseru. Karena Tuhan itu bikin Tuhan sampai Dia itu gerah sama kita gitu ya, sampai Dia nggak tahan sama kita, saking kita itu ngelolong-lolong siang dan malam, kita menyusahkan Tuhan. Tuhan suka saudara disusahkan, ya. Dia paling senang kalau kita ribetin Dia. Berarti Dia dapati iman di dalam kita. Nah, tadi sampai mana? Bangsa Israel, dia mendapatkan nabi, ya, Nabi Samuel itu dari hasil doa tadi bertahun-tahun. Kemudian Nabi Samuel ini Tuhan minta untuk dia memimpin bangsa yang besar. Lalu kita baca 1 Samuel 8 ayat 19 dan 20. Ya, apakah ada yang mau membacakannya yang sudah menemukan? 1 Samuel 8 ayat 19 dan 20. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di sini kita baca mereka meminta raja agar mereka sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Itu adalah jebakannya saat kita ingin menjadi sama dengan orang lain, saat kita ingin tiru-tiru, saat kita ingin niru orang lain. Dia kok begitu, kok saya enggak. Dia begini, kok saya enggak. Dia bisa beli ini, kok saya enggak. Dia ngomong begitu, kok saya enggak. Lalu kita juga bisa dibujuk, ya. Kenapa sih kamu kok gitu? Udahlah, nggak usah suci-suci amat. Udahlah, nggak usah fanatik, ya. Kita kan manusia biasa. Itu jebakan banget saudara. Kalau saudara dengar kata itu dan saudara memperkatakannya, saudara berarti memproklamirkan bahwa saudara ini manusia biasa yang tidak bisa mengerti jalan-jalan Tuhan, tidak bisa menjalani jalan iman, tidak bisa hidup di dalam roh. Kita kan manusia, kita bukan manusia biasa saudara. Kalau saudara dengarkan YouTube saya, kita ini manusia Allah, kita manusia roh, kita manusia Kristus. Itu ada ayatnya semua. Jadi kita tidak bisa excuse menggunakan kata kita kan
manusia biasa, itu sebabnya kita harus begini dong, kita harus begitu. Selama kita memperkatakan itu, maka kita menyatakannya dan kita melemahkan diri kita dan kita memproklamirkan kepada orang lain pengumuman saya manusia biasa yang tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. That's it. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Nah, saat bangsa Israel ini meminta raja, mereka ini hanya menjerumuskan diri mereka, bangsa mereka untuk menjadi kafir, untuk menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain, padahal mereka dipisahkan, mereka dibedakan. Saudara ini dipisahkan, dibedakan. Saudara harus berjalan dengan iman, mempercayai apa yang Tuhan tuntun dalam kehidupan saudara. Saudara tidak boleh berpikir, kok saya beda ya? Kok saya nggak sama ya sama teman-teman saya? Kok saya nggak? Saudara memang beda. Saudara eagle, ya, eagle flies alone. Saudara berbeda. Saudara harus hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau Yesus berkata bahwa sebagai Mesaya, dia berkata bahwa aku ini gak bisa melakukan apa-apa tanpa aku melihat Bapakku. Jadi semuanya ada dalam kontrol Bapaknya. Bahkan ini amazing bagi saya, dia minum pun dia berkata itu karena dia harus menggenapi firman. Ya, apapun yang dia lakukan, dia berkata aku haus, itu karena harus menggenapi firman. Itu sebabnya kalau hidup kita ini hidup milik Kristus, dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20, di sana dikatakan bahwa memang aku ini hidup, tetapi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau kita, berarti kita tidak melakukan kehendak kita sendiri, tidak memaksakan kehendak kita sendiri, tetapi kita melakukan kehendak Kristus. Kita harus dituntun oleh Roh, dipimpin oleh Roh, menghasilkan buah Roh di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam pemuridan, saya akan bertanya, kira-kira sudah berapa persen kalau saya kasih angka dari 0 sampai 100, kira-kira sudah berapa persen itu perjalanan Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh menjadi seperti Yesus, untuk berpikir seperti Yesus, untuk menghasilkan buah Roh? Kira-kira sudah berapa persen ini? Dengan adanya percentage, kita bisa ngukur masih berapa jauh kita lari, masih berapa banyak, masih berapa lama kita harus menghasilkan buah. Buah apa yang gak kita hasilkan selama ini? Kita benjutnya di mana? Itu kalau murid begitu, saudara. Saya akan tanya, kami akan tanyain mereka. Karena kami akan nuntut, kami akan melihat buah. Kalian berbuah nggak sih? Kalian Kristen sama nggak sih? Dari minggu lalu atau dari tahun lalu atau dari 5 atau 10 tahun yang lalu sampai sekarang, perkataan kamu berubah nggak sih? Hidup kamu berubah nggak sih? Buah kamu nyata nggak sih? Dan firman Tuhan mengatakan, jangan lupa dalam Timotius dikatakan bahwa agar kemajuanmu itu dilihat oleh semua orang. Jadi orang harus melihat kemajuan kita, orang harus melihat perbuatan kita. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 21, di sana dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, kita ini akan memberitakan kemasyuran Tuhan saat kita ini menang di dalam setiap intersection dari kehidupan kita. Saya kasih contoh mengenai Daniel.
Daniel dengan teman-temannya, Sadrak, Mesach, Abednego, atau Misael, Hananya, Azaria, ya. Mereka berempat ini, mereka ini dibuang di Babel dengan teman-teman yang lain, dengan sebaya mereka dipilih, dan kemudian mereka dipisahkan masuk ke dalam kerajaan dan mereka dididik. Saya selalu mikirin nih, teman-teman mereka itu gimana ya? Yang ditonjolkan kan cuma 4 ini, tetapi yang lain, yang banyak itu, yang ratusan itu, mereka itu gimana? Di intersection awal mereka gagal, ya. Saat mereka diberikan sajian dari raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, mereka, aduh nggak enak ya kita, nanti kalau nolak, kalau kita dibunuh gimana, nanti kalau gini gimana, kita nggak enak lah. Nah, seringkali kita nggak enak sama manusia, itu jebakannya, saudara. Saat kita takut manusia, berarti kita nggak takut sama Tuhan. Kalau kita berani kompromi, berarti kita sudah tidak ada roh takut-takut Tuhan. Intersection awal sangat penting sekali. Kalau kita berani kompromi, di kemudiannya sangat mudah untuk kompromi. Tapi saat kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya telah bersalah di masa lalu. Saya akan kembalikan apa yang menjadi hutang-hutang saya akan minta maaf kepada orang-orang yang telah saya curangi, saya akan minta ampun dan ampuni saya mau mulai dari nol Tuhan. Kembaliin semua apa yang dicuri, apa yang diambil, apa yang bukan menjadi hak, minta maaf dan sebagainya, bersih dari awal, kemudian kita membangun bangunan yang lebih tinggi. Karena kalau bawahnya saja tidak benar, bawahnya saja dosa, bawahnya saja kompromis, penuh dengan kompromi, maka kita tidak akan kuat membangun yang di atas. Karena di atas ini disangga oleh pembangunan fondasi awal. Dan 4 anak muda ini, mereka mengawali bangunan hidup mereka atau level rohani mereka dengan roh takut akan Tuhan. Mereka nggak takut dibunuh. Dan seterus-terusnya, lebih lagi intersection demi intersection, mereka dihadapkan dengan begitu ujian yang begitu mengerikan yang menuntut nyawa mereka, tetapi karena fondasi mereka kuat, ke atas-atasnya mereka nggak takut. Firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru dia layak mengikut aku, kata Yesus. Sulit, saudara, berat. Tetapi kalau kita mau mengikut Yesus, Tuhan berkata, pikulah kuk yang aku pasang kepadamu, karena beban yang aku berikan kepadamu itu ringan dan enak. Kalau kita hidup dengan mata rohani kita. Tetapi kalau kita hidup dengan daging, kita bilang, mana bisa, ini mah sulit banget, nggak mungkin. Nanti gimana dong kita? Lalu apa kata orang? Apa kata mertua? Apa kata tetangga? Apa kata bos? Apa? Kalau kita hanya peduli dengan kata orang, maka kita berarti tidak peduli dengan firman Tuhan. Tapi dari awal saya sudah perkenalkan firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, penebusmu, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Sekiranya engkau perhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu janji firman Tuhan, saudara. Ya. Lalu Daniel, Sadrak, Mesach, Abednego ini mereka
intersection demi intersection mereka menang. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kedudukan tinggi. Mereka tidak peduli nyawa mereka. Ini yang saya ingin stressing kepada saudara, bahwa saya rindu anak-anak Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita ini bagian dari tubuh Kristus di seluruh dunia. Saudara hidup takut akan Tuhan, hidup dan melihat dengan mata rohani, bukan dengan mata jasmani, ya. Karena kita ini disisihkan, saudara, untuk hanya melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan dengan kehendak kita sendiri, maka itu cross, ya, nggak bisa terjadi. Kita harus melakukan kehendak Tuhan dengan cara-caranya Tuhan. Kita baca 2 Timotius 1 ayat 9. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Amin. Jadi di sana dikatakan Dia memanggil kita dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud. Maksud itu artinya tujuan. Dia memanggil kita berdasarkan tujuannya yang dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Berarti dia sudah punya maksud bahkan sebelum dunia dijadikan. Ya, itu sebabnya kita harus berjalan di dalam maksud-maksud Tuhan, bertanya kepada Tuhan senantiasa. Di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan banyaknya intersection, dan banyaknya itu intersection itu, setiap intersection ada ujian-ujian yang sangat menentukan apakah kita akan mencapai kepada level rohani yang berikutnya, level yang lebih tinggi lagi berikutnya. Dan kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di sana dengan cepat saya ingin bacakan, mungkin saudara juga sudah hafal semua, bagaimana kita ini orang-orang yang disebut berbahagia adalah kita jika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di dalam perjalanan kita tidak cari orang dunia yang matanya buta sama sekali, saudara. Orang dunia itu nggak ada celik-celiknya matanya. Kita juga tidak bisa berdiri di jalan pendosa, apalagi duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ini adalah tuntunan-tuntunan bagi kita saat kita menjalani perjalanan kehidupan kita sampai kepada destiny yang Tuhan persiapkan bagi kita. Saya merenungkan, saudara, merenungkan dalam-dalam, ya, bahwa nampaknya falsafah dunia itu bagus, tetapi kebanyakan, ya, itu dikatakan baik, ya, tetapi belum tentu berkenan, apalagi sempurna. Karena firman Tuhan mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, jalan-jalanku dari jalan-jalanmu, rancangan-rancanganku dari rancangan-rancanganmu. Berarti jauh sekali pemikiran Tuhan dari manusia, apalagi orang fasik, apalagi orang yang tidak berjalan di dalam jalan kebenaran. Bagaimana kita bisa mendengarkan mereka? Bagaimana kita bisa duduk dengan mereka? Bagaimana kita bisa mendengarkan YouTube mereka, filsafah mereka? Bagaimana kita mendengarkan informasi yang mereka sampaikan? Sementara informasi itu adalah form, ya, dari kata form. Inform
information itu akan forming you, akan membentuk kita. Setiap informasi yang saudara dengar, mau tidak mau akan membentuk saudara. Di alam sadar, di bawah alam sadar, itu akan membentuk pemikiran saudara, menjadikan saudara, you are what you hear, you are what you see, you are what you know. Kalau saudara mendengar, menyerap, melihat hal itu, maka saudara akan ingat. Dan itu akan nyerap. Saya kasih contoh. Mungkin di sini ada yang seumuran dengan saya ya. Saya nggak ingat lagu ini sama sekali, bertahun-tahun, puluh-puluh tahun saya nggak ingat. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan hamba Tuhan. Dia bicara mengenai lagu ini dan saya bisa langsung ingat lagu itu. Padahal itu lagunya Nona Ana. Ada yang ingat? Ada yang tahu lagu itu? Bisa angkat tangan? Nggak ada. Nggak. Itu dia Pak Angki. Berarti Pak Angki seumuran saya nih. Gimana Pak nyanyinya Pak? Coba dibuka dulu Pak. Ade Manohutu ya? Betul. Coba dinyanyi. Ade Manohutu. Betul. Saya lupa juga. Depannya saja, Nona Ananya saja. Betul. Nona. Betul. Nah, Bapak sudah berapa lama nggak dengar lagu ini, nggak pernah nyanyiin lagu ini? Kira-kira udah berapa lama? Puluhan tahun Bu. Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun kan? Tapi masih ada kan? Masih ada nih. Depannya aja, saya juga belakangnya nggak inget Pak, tapi saya depannya Nona Ana gitu. Loh, dibilang Nona Ana aja kita bisa langsung muter itu lagu depannya gitu. Itu artinya kita pernah dengar, tetapi itu ngendap di kita. Itulah yang saya maksud. Nah, di dalam 2 Korintus 7 di sana dikatakan bahwa ada yang namanya pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Kita nggak pernah nyadar hari-hari kita tercemar dengan pencemaran jasmani dan rohani. Dan kita, kalau saudara punya HP, saudara punya laptop, itu banyak sekali jamnya yang masuk. Kalau saudara nggak bersihin, lama-lama clogging saudara punya gadget dan itu penuh dan saudara nggak ngerti. Kayak papi saya, kenapa ya kok papi nggak bisa lihat foto-foto ini, foto-foto nggak bisa muncul. Saya bilang, itu sudah kebanyakan papi terima gambar-gambar WA dari teman-teman papi, itu mesti dibuangin film-film, video-video dan sebagainya. Orang tua nggak ngerti bahwa itu ada pencemaran gadget ya, banyak sekali pencemaran. Nah, kita banyak anak Tuhan yang nggak ngerti ada pencemaran rohani dan jasmani yang hari-hari jikalau kita tidak deleting, buangin ke trash tiap malam. Dalam nama Tuhan Yesus, semua apa yang saya dengar yang tidak dari Tuhan, yang saya lihat, yang saya baca, semuanya yang saya pikirkan yang bukan dari Tuhan, semuanya seharian ini saya buang masuk ke trash dalam nama Yesus. Kalau kita nggak begitu, kita itu numpukin jam masuk ke dalam semua sistem kita, dan akhirnya saya sama Pak Anggi ingat Nona Ana seumur yang seperti itu. Sudah berapa banyak kita masukin manusia roh kita dengan hal-hal daging yang akhirnya membuat kita takut, membuat kita tidak bisa bergerak, membuat kita khawatir, membuat kita ngomong seperti orang dunia, persis nggak ada bedanya. Orang nggak bisa melihat antara orang dunia dengan kita. Saking kita milih seperti bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Israel ini. Nah, hari
Hari ini saya ingin memberikan pengertian ini kepada saudara-saudara semua, agar saudara mulai pertama buang semua yang gak berguna itu, pencemaran jasmani dan rohani. Jadi saudara bukan bilang begini, Tuhan ampuni saya ya Tuhan, tolong bersihkan ya Tuhan, saya mau hidup kudus. Bukan begitu. Tetapi tanggung jawab saudara, sebab bukan Tuhan kan yang masukin informasi itu ke saudara kan. Jadi saudara juga yang cabutin semua film-film yang sudah saya tonton, yang sudah saya dengar, yang sudah saya pikirkan, semuanya itu dibuang, ditarik. Semua kata-kata yang tidak berguna, semua saya buang, saya tarik. Kemudian saudara mulai buang semua, unsubscribe apa-apa yang tidak berguna bagi manusia roh saudara, yang forming saudara worldly ways, mulai dibuangin. Mulai saudara milih, mulai saudara tahu mana yang berguna bagi manusia roh saudara, mana yang berguna bagi destiny. Kalau saya nanti ngomong lagi, nanti akan banyak lagi topiknya, yaitu vision saudara yang Tuhan sudah siapkan khusus bagi saudara, pekerjaan baik yang Dia sudah siapkan sebelum dunia dijadikan. Kalau saya mengajar murid-murid saudara, saya ngajar tentang visi. Kalau mereka mempunyai visi demikian dan demikian, maka kami akan tuntun mereka untuk mereka fokus kepada vision mereka. Mereka memperlengkapi semuanya, bacaan mereka, tontonan mereka, apapun itu hanya untuk yang dipersiapkan untuk visi mereka. Lain-lainnya, mesti dipertimbangkan baik-baik. Saya sangat-sangat picky, sangat choosy. Ya, saya tidak buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya sangat cermat dengan waktu-waktu saya, dengan apa yang saya tonton, dengan apa yang saya baca, dengan pertemuan-pertemuan saya sangat cermat. Karena apa? Saya bertanggung jawab sama Tuhan. Saya bertanggung jawab dengan waktu, komoditas yang Tuhan berikan kepada saya. Kemudian saya bertanggung jawab dengan tubuh saya, hidup saya, panca indera saya, agar saya mencapai tujuan akhir dengan sempurna. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan firman ini. Saya berdoa kiranya ini bisa menolong Bapak Ibu sekalian untuk berjalan di dalam perjalanan iman ini, yang mana tidak mudah, tetapi Tuhan sudah menunjukkan jalannya. Dan jikalau kita hidup, kita berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, mengikuti firman Tuhan, maka dikatakan bahwa damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita ini terus berlimpah seperti gelombang laut yang gak pernah berhenti. Puji Tuhan, Tuhan berkati.